Fungsi lapis pondasi. Fungsi utamanya pada perkerasan lentur adalah untuk menyebarkan beban kendaraan agar tegangan yang sampai ke tanah dasar tidak melampaui tegangan yang dapat menimbulkan deformasi berlebih. Jenis dan fungsi lapis pondasi agregat. Terdapat 3 kelas yang berbeda dari lapis pondasi agregat, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas S. Pada umumnya, lapis pondasi agregat kelas A adalah mutu lapis pondasi atas. Untuk lapisan di bawah, lapisan beraspal. Lapis pondasi agregat kelas B adalah untuk lapis pondasi bawah. Lapis pondasi agregat kelas S digunakan untuk bahu jalan tanpa penutup. Persyaratan bahan dan campuran. Fraksi agregat kasar. Lapis pondasi agregat kelas A minimal 95% berat agregat kasar, mempunyai 1 bidang pecah dan minimal 90% mempunyai 2 bidang pecah. Lapis pondasi agregat kelas B, minimal 60% berat agregat kasar, mempunyai 1 bidang pecah dan minimal 55% mempunyai 2 bidang pecah. Fraksi agregat halus, harus terdiri dari partikel pasir atau batu pecah halus. Fraksi bahan yang lolos ayakan nomor 200 tidak boleh melampaui 2/3 fraksi bahan yang lolos ayakan nomor 40. Toleransi dimensi dan elevasi. Permukaan lapis akhir harus sesuai dengan gambar rencana. Pada permukaan semua lapis pondasi agregat tidak boleh terdapat ketidakrataan yang dapat menampung air, dan semua punggung atau chamber permukaan itu harus sesuai dengan yang ditunjukkan dalam gambar. Tebal minimum lapis pondasi agregat kelas A tidak boleh kurang 1 cm dari tebal yang disyaratkan. Persyaratan peralatan. Alat penghampar agregat harus menggunakan peralatan mekanis yang layak pakai, mampu menyebarkan bahan lapis pondasi agregat dengan lebar dan toleransi permukaan yang diinginkan, serta tidak menimbulkan segregasi. Alat untuk pemadatan. Alat pemadat roda besi dengan penggetar. Pemadat roda besi tanpa penggetar atau pemadat roda karet harus digunakan untuk pemadatan pondasi agregat yang sudah dalam keadaan kadar air optimum untuk pemadatan. Alat pemadat roda besi dengan penggetar hanya boleh digunakan pada awal. Alat pengangkutan. Dam truk dengan penutup terpal harus digunakan untuk pengangkutan bahan ke lokasi pekerjaan. Bahan harus digelar dalam keadaan air optimum untuk pemadatan dengan penggilas. Perkakas-perkakas lain yang termasuk dalam daftar berikut ini harus disediakan dalam jumlah yang cukup dan ditambah dengan perkakas lainnya yang diperlukan. Mistar pengecek kerataan permukaan. Alat perata dengan manual. Penyiapan bahan agregat. Bila jenis dan sumber agregat yang akan digunakan berbeda, maka satu sama lain tidak boleh bercampur atau di stok file terpisah dan tidak terlalu tinggi untuk mencegah segregasi. Penyiapan peralatan. Semua peralatan harus layak pakai dan jumlahnya cukup, seperti truk jungkit atau truk pengangkut, Fulvi mixer, loader, motor grader, truk tangki air, pemadat getar, dan peralatan bantu. Pekerjaan persiapan untuk penghamparan. Bila mana akan dihampar pada perkerasan atau bahu jalan lama, semua kerusakan yang terjadi harus diperbaiki terlebih dahulu. Bila mana akan dihampar pada suatu lapisan perkerasan lama atau tanah dasar baru yang disiapkan atau lapis pondasi yang disiapkan, maka lapisan ini harus diselesaikan sepenuhnya. Sebelum pekerjaan dimulai, maka lapisan dasar yang akan dilapisi harus telah dipersiapkan dengan panjang paling sedikit 100 meter, secara menerus dan memenuhi persyaratan. Bila mana lapis pondasi agregat akan dihampar langsung di atas permukaan perkerasan aspal lama yang kondisi tidak rusak, maka harus dilakukan penggarukan atau pengaluran pada permukaan perkerasan aspal lama dengan grader agar diperoleh tahanan geser yang lebih baik. Pekerjaan penghamparan. Bahan lapis pondasi agregat harus dibawa ke badan jalan sebagai campuran yang merata dan harus dihampar pada kadar air dalam rentang yang disyaratkan.
Kadar air dalam bahan harus tersebar secara merata. Setiap lapis harus dihampar pada ketebalan yang merata agar menghasilkan tebal padat yang diperlukan dalam toleransi yang disyaratkan. Bila mana akan dihampar lebih dari satu lapis, maka lapisan-lapisan tersebut harus diusahakan sama tebalnya. Lapis pondasi agregat harus diangkut, dihampar dan dibentuk dengan salah satu metode yang disetujui yang tidak menyebabkan segregasi pada partikel agregat kasar dan halus. Bahan yang bersegregasi harus diperbaiki atau dibuang dan diganti dengan bahan yang bergradasi baik. Tebal padat minimum untuk pelaksanaan setiap lapisan harus 2 kali ukuran terbesar agregat lapis pondasi. Tebal padat maksimum tidak boleh melebihi 20 cm. Pekerjaan pemadatan. Bila mesin gilas statis beroda saja dianggap mengakibatkan kerusakan atau degradasi berlebihan dari lapis pondasi agregat, maka untuk pemadatan akhir dianjurkan agar menggunakan mesin gilas beroda karet. Pemadatan harus dilakukan hanya bila kadar air dari bahan berada dalam rentang 1,5% di bawah kadar air optimum sampai 1,5% di atas kadar air optimum, di mana kadar air optimum adalah seperti yang ditetapkan oleh kepadatan kering maksimum modifikasi atau modified yang ditentukan oleh SNI 03 1743 1989 metode D. Operasi penggilasan harus dimulai dari tepi terendah dan bergerak ke titik tertinggi dalam arah memanjang. Pada bagian super elevasi, penggilasan harus dimulai dari bagian yang rendah dan bergerak sedikit demi sedikit ke bagian yang lebih tinggi. Operasi penggilasan harus dilanjutkan sampai seluruh bekas roda mesin gilas hilang dan lapis tersebut terpadatkan secara merata. Bahan sepanjang kerb, tembok, dan tempat-tempat yang tidak terjangkau dengan mesin gilas harus dipadatkan dengan tim bris mekanis atau alat pemadat lainnya yang dapat menghasilkan kepadatan yang baik. Kepadatan paling sedikit 100% dari kepadatan kering maksimum modifikasi atau modified seperti yang ditentukan oleh SNI 03 1743 1989 metode D. Pengendalian mutu, kualitas personil, tersedianya laboratorium yang memadai, peralatan yang sesuai dengan terkalibrasi, pelaksanaan pengendalian mutu setiap tahapan. Pengujian. Jumlah data pendukung pengujian bahan yang diperlukan harus mencakup seluruh jenis pengujian yang disyaratkan dan minimum 3 contoh yang mewakili setiap sumber bahan yang diusulkan, yang dipilih untuk mewakili rentang mutu bahan yang mungkin terdapat pada sumber bahan tersebut. Bahan baru dapat digunakan apabila telah mendapat persetujuan dan bila terjadi perubahan mutu bahan atau metode produksinya, maka seluruh jenis pengujian bahan harus diulangi lagi. Suatu program pengujian rutin pengendalian mutu bahan harus dilaksanakan untuk mengendalikan ketidakseragaman bahan yang dibawa ke lokasi pekerjaan. Pengujian harus dilakukan setiap 1000 meter kubik bahan yang diproduksi paling sedikit harus meliputi tidak kurang dari 5 pengujian indeks plastisitas, 5 pengujian gradasi partikel, 1 uji penentuan kepadatan kering maksimum menggunakan SNI 03 1743 1989 metode D. Pengujian CBR harus dilakukan dari waktu ke waktu. Kepadatan dan kadar air bahan yang dipadatkan harus secara rutin diperiksa menggunakan SNI 0328281992. Pengujian harus dilakukan pada seluruh kedalaman lapis tersebut pada lokasi yang ditetapkan, tetapi tidak boleh berselang lebih dari 200 meter. Kontrol kepadatan dengan prof rolling. Perbaikan lapis pondasi yang tidak memenuhi persyaratan. Lokasi hamparan dengan tebal atau kerataan permukaan yang tidak memenuhi batasan toleransi atau yang permukaannya menjadi tidak rata baik selama pelaksanaan atau setelah pelaksanaan. Harus diperbaiki dengan membongkar lapis permukaan tersebut dan mengurangi atau menambahkan bahan sebagaimana diperlukan. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan dan pemadatan kembali. Lapis pondasi agregat yang terlalu kering untuk pemadatan. Dalam hal rentang kadar air seperti yang disyaratkan, harus digaruk dan dilanjutkan dengan penyemprotan air dalam kuantitas yang cukup serta garuk kembali hingga kadar air campuran merata.
Lapis pondasi agregat yang terlalu basah untuk pemadatan seperti yang ditentukan dalam rentang kadar air yang disyaratkan harus digaruk secara berulang-ulang pada cuaca kering dengan peralatan yang disetujui, disertai waktu jeda dalam pelaksanaannya. Alternatif lain, bila mana pengeringan yang memadai tidak dapat diperoleh dengan cara tersebut di atas, maka bahan tersebut diganti dengan bahan lain yang memenuhi ketentuan. Perbaikan atas lapis pondasi agregat yang tidak memenuhi kepadatan yang disyaratkan dapat dengan melakukan pemadatan tambahan, penggarukan disertai penyesuaian kadar air dan pemadatannya kembali. Seluruh lubang pada pekerjaan yang telah selesai dikerjakan akibat pengujian kepadatan atau lainnya harus segera ditutup kembali dengan bahan lapis pondasi agregat dan dipadatkan sampai memenuhi kepadatan dan toleransi permukaan. Hamparan rigid pavement, yaitu persiapan lahan. Pembersihan lahan dilakukan menggunakan kompresor. Sembari menyiapkan lahan, tenaga pekerja juga mempersiapkan dowel yang akan dimasukkan ke alat DBI pada Wirtjan SP500. Persiapan lahan dilanjutkan dengan pemasangan dan join survei string line. Agar ketinggian string line pas, maka dilakukan checking elevasi dari string line tersebut. Persiapan lahan juga meliputi pemasangan plastik cor di atas lantai kerja yang sudah dibersihkan menggunakan kompresor. Plastik cor berguna untuk menahan air dari beton agar tidak merembes ke bawah. Setelah plastik cor terhampar, maka persiapan penghamparan dilanjutkan dengan checklist alat. Checklist alat merupakan salah satu syarat sebelum dimulainya pekerjaan penghamparan, di mana alat yang digunakan dipastikan sudah dalam kondisi yang siap. Berikut adalah kegiatan pengecekan alat excavator wheel dan dilanjutkan ke pengecekan alat Wirtjan SP500 DBI. Memastikan semua fungsi dan fitur dari alat tersebut bekerja normal tanpa kendala. Penghampar beton yang sedang kita lihat saat ini adalah Wirtjan SP500 DBI dengan kapasitas produksi maksimal 35 hingga 40 meter lari per jam dan difasilitasi oleh fungsi DBI yaitu automisasi pemasangan besi dowel. Setelah pekerjaan persiapan selesai, dilanjutkan dengan kegiatan briefing pekerjaan hampar di rigid pavement. Kegiatan ini ditujukan agar pekerjaan hampar rigid pavement dapat dilaksanakan sesuai target rencana dan juga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
selanjutnya, tim Rigid Pavement akan menghubungi batching plant untuk request beton FS45 agar di-loading dan dikirim ke site Hampar. Berikut video teaser perjalanan dump truck dari batching plant menuju ke lokasi Hampar dari Rigid Pavement. Pada saat menghantar pada setiap segmennya, kami melakukan uji selam beton di angka 3 hingga 4,5 cm. Dan berikut adalah proses penghamparan beton FS45. Pekerjaan dilanjutkan dengan melakukan finishing pada produk Rigid Pavement. Pekerjaan finishing ini dilakukan untuk memastikan produk dalam kualitas yang sesuai dengan spesifikasi. Pekerjaan finishing terdiri dari pekerjaan smoothing, grooving, dan curing pada produk Rigid Pavement. Pekerjaan grooving ditujukan untuk memberikan line grip agar tingkat cengkraman dari ban kendaraan berada pada level maksimal. Dan pekerjaan curing dilakukan untuk merawat permukaan beton agar tidak terjadi crack halus. Pada tahap akhir finishing, kami menutup produk dengan geotekstil agar moist terjaga dengan baik pada permukaan beton. Proses dilanjutkan dengan pekerjaan water curing dan dilanjutkan pada pekerjaan cutting beton pada produk dengan umur beton yang sudah mencukupi. Pemotongan beton dilakukan di kedalaman potongan 7,5 hingga 8 cm menggunakan mesin cutting beton. Untuk selanjutnya, diisi dengan joint sealant. Pekerjaan joint sealant diawali dengan melakukan toolbox meeting. Pemeriksaan kedalaman beton sedalam 7,5 hingga 8 cm. Dan juga pemeriksaan suhu pembakaran joint sealant pada suhu tuang 150 hingga 200 derajat sesuai dengan spesifikasi. Lalu dilanjutkan dengan pembersihan area joint sealant agar area bersih. Tidak lupa, demi menjaga kualitas produk, kami menggunakan perekat kertas agar tetesan joint sealant tidak melebar ke samping area joint. Dan juga demi menjaga produk dari guyuran hujan, kami memproteksi produk dengan tenda penutup. Berikut adalah hasil produk penghamparan Rigid Pavement di proyek Jalan Tol Sigli Banda Aceh. Terima kasih.